Boros kok bikin kaya sih? Emang ada ya? Ketika membaca judul ini, mungkin kalian akan langsung berpikir demikian. Namun, kenyataannya memang ada. Bahkan, orang-orang yang sudah sultan pun rela merogoh kocek yang jumlahnya fantastis untuk melakukan tindakan ini. Apa saja jenis boros versi orang kaya yang membuat mereka semakin kaya? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah mencoba hal baru. Sejatinya orang disebut kaya itu karena memiliki banyak uang ataupun aset. Kendati demikian, mereka tidak hanya berpangku tangan dan hanya mengerjakan apa yang mereka kerjakan saat ini. Keluar dari zona nyaman adalah istilahnya. Mereka akan mencoba hal baru, entah itu yang masih berhubungan dengan pekerjaan ataupun menyalurkan hobi mereka. Dalam hal ini, mereka juga membutuhkan modal yang nilainya cukup besar. Sebab mereka akan melakukannya secara maksimal dengan perlengkapan yang komplit dan matang. Sekilas, hal ini cukup boros karena harus membeli ini, membeli itu dalam waktu yang singkat. Tapi percayalah, keluar dari zona mereka itu nanti tujuannya juga akan mengarah pada uang. Misalnya nih, si A merupakan seorang artis. Kemudian, karena sudah punya uang yang banyak, si A mencoba menyalurkan hobi melukisnya dengan membuat galeri seni, membeli perlengkapan lukis, pergi ke tempat-tempat menginspirasi, dan lain sebagainya. Kalau direng-reng pasti mahal kan? Namun, seiring berjalannya waktu, jika kemampuan si A ini sudah mumpuni, maka ia bisa membuka galeri seni untuk umum dengan biaya masuk atau juga bisa menjual karyanya. Kan ujung-ujungnya masih duit lagi. Meski boros di awal, tapi tetap untung di akhir. Yang kedua adalah bayar ilmu untuk soft skill. Orang kaya tidak akan rugi untuk membayar ilmu agar bisa mengasah skill atau menambah skill mereka. Tak sedikit dari mereka yang juga melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Mungkin kalau ini kita ya pasti berpikir, buat apa sih belajar lagi? Kan uangnya udah banyak, toh ujung-ujungnya juga buat duit lagi. Tapi pemikiran mereka itu beda guys, dan ini lebih ke mindset aja sih. Kebiasaan boros orang kaya yang ketiga adalah membeli banyak buku bahkan mengkoleksinya. Tentu, sudah bukan hal aneh lagi kalau orang-orang kaya memiliki perpustakaan pribadi untuk menyimpan semua jenis bukunya. Dalam sebulan, bahkan mereka mampu menghabiskan puluhan juta rupiah hanya untuk membeli buku. Contoh jutawan yang gemar membaca buku adalah Warren Buffett, Bill Gates, Jack Ma, hingga Oprah Winfrey. Yang keempat adalah pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk menempuh pendidikan di universitas atau di sekolah-sekolah elit lainnya pasti membutuhkan biaya yang mahal. Namun, ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa ada sejumlah kalangan orang sukses yang awalnya tidak berpendidikan, namun setelah sukses baru menempuh pendidikan. Ini dianggap orang-orang menengah ke bawah sebagai salah satu bentuk pemborosan, karena mereka menilai bahwa pendidikan hanya sebagai langkah awal untuk sukses. Kalau udah sukses, ngapain sekolah lagi? Kan gitu. Tapi menurut orang-orang seperti mereka, pendidikan yang mereka dapatkan itu akan bermanfaat, mulai dari ilmunya, pengalamannya, hingga pelajaran moral dari tempat mereka mengenyam ilmu. Ya, sekalipun banyak mengeluarkan uang, namun mereka tidak akan merasa rugi. 5 adalah membuka bisnis baru. Bisnis barunya orang kaya itu malah membutuhkan modal yang lebih besar. Sebab mereka akan langsung menargetkan pangsa pasar yang lebih luas. Gak hanya di satu wilayah aja, melainkan bisa lingkup internasional, yang artinya sampai luar negeri. Bisnis itu kan kemungkinannya ada dua. Kalau nggak untung, ya buntung alias rugi. Jadi kalau gagal, bukankah itu hanya sebagai bentuk pemborosan saja? Realitanya iya. Tapi bagi orang seperti mereka, mencoba segala kemungkinan untuk meraih keuntungan yang lebih besar itu perlu dilakukan, sekalipun taruhannya uang yang besar. Makanya banyak orang kaya yang semakin kaya sekarang. Terakhir adalah investasi. Ada banyak invest yang dipilih orang kaya meskipun itu mahal. Misalnya properti, saham di perusahaan besar, atau investasi lainnya. Menurut kita yang masih pemula banget, uang segitu banyaknya rugi nggak sih kalau endingnya belum pasti? Karena ya, kita kan masih terhalang oleh beberapa pertimbangan, salah satunya kebutuhan hidup. Tapi kalau mereka tidak, karena biasanya sebelum memutuskan untuk berinvestasi, mereka akan memastikan bahwa uangnya untuk beberapa bulan, bahkan 1 tahun ke depan itu cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya.
Kalau hasilnya jelek ya belajar lagi, kalau untung ya uangnya semakin banyak. Simple sih sebenarnya. Boros versi orang kaya, namun mereka malah semakin kaya memang terkadang membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Kalau yang mereka keluarkan itu nilainya hampir menyentuh miliaran hingga triliunan rupiah. Namun, ada satu kesimpulan menarik yang bisa kita dapatkan di sini, yakni ketika uang yang kalian miliki teroptimalkan pada hal-hal yang penting, itu akan memberikan kalian peluang untuk mendapatkan jumlah uang yang lebih besar lagi. Jadi, mengelola keuangan memang sangat penting untuk kita pelajari sejak dini. Kemudian, terima kasih juga udah mau nonton video aku hingga habis. Tetap ikuti channel YouTube aku untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you and see you!